but it seems that you forgot. It's hard for me to blame you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Azizah Aulia dengan NIM 12 205 19 30 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi instrumen dan teknik pengumpulan data. Ari Kunto berpendapat bahwa instrumen penelitian merupakan sesuatu yang terpenting dan strategis kedudukannya di dalam keseluruhan kegiatan penelitian. Instrumen penelitian dapat diartikan pula sebagai alat untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen itu pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian itu sangat penting dalam memperoleh data, sehingga instrumen adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan mengukur informasi kuantitatif tentang variabel yang sedang diteliti. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data. Yang pertama ada pengumpulan data melalui kuesioner atau angket. Sebagian besar peneliti pada umumnya menggunakan kuesioner sebagai metode yang dipilih untuk mengumpulkan data. Kuesioner atau angket memang mempunyai banyak kebaikan sebagai pengumpul data. Yang kedua, ada pengumpulan data melalui metode interview. Dalam melakukan interview, peneliti harus memperhatikan sikap pada waktu datang, sikap duduk, kecerahan, wajah, tutur kata, keramahan, kesabaran, serta keseluruhan penampilan. Akan sangat berpengaruh terhadap isi jawaban responden yang diterima oleh peneliti. Yang ketiga itu ada pengumpulan data melalui metode observasi. Dalam menggunakan metode observasi ini, cara yang paling efektif adalah melengkapi dengan format atau blanko pengamatan sebagai instrumen. Yang terakhir itu ada pengumpulan data melalui metode dokumentasi. Ini tidak kalah penting dan metode-metode yang lainnya. Metode dokumentasi ini mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, kabar, majalah, notulen, dan agenda. B. Macam-macam instrumen penelitian. 1. Bentuk instrumen tes. 2. Bentuk instrumen angket atau kuesioner. 3. Bentuk instrumen interview. 4. Bentuk instrumen observasi. 5. Bentuk instrumen skala bertingkat atau rating scale. 6. Bentuk instrumen dokumentasi. Yang pertama, bentuk instrumen tes. Tes adalah sederetan pertanyaan, latihan, lembar kerja, atau sejenisnya yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, dan kemampuan yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang menjadi subjek penelitian. Lembar instrumen berupa tes ini berisi soal-soal tes yang terdiri atas butir-butir soal. Berdasarkan sasaran dan objek yang diteliti, terdapat beberapa macam tes, yaitu 1. Tes kepribadian digunakan untuk mengungkap kepribadian seseorang yang menyangkut konsep pribadi, kreativitas, disiplin, kemampuan, bakat khusus, dan sebagainya. 2. Tes bakat. Tes ini digunakan untuk mengetahui bakat seseorang. 3. Tes intelijensi. Dilakukan untuk memperkirakan tingkat intelektual seseorang.
4. Tes sikap digunakan untuk mengukur berbagai sikap orang dalam menghadapi suatu kondisi. 5. Tes minat ditujukan untuk menggali minat seseorang terhadap sesuatu. Yang keenam, tes prestasi digunakan untuk mengetahui pencapaian seseorang setelah dia mempelajari sesuatu. Yang kedua, bentuk instrumen angket atau kuesioner. Kuesioner ialah alat pengumpul informasi dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden. Bentuk kuesioner yang dibuat sebagai instrumen sangat beragam, seperti 1. Kuesioner terbuka. Responden bebas menjawab dengan kalimatnya sendiri, bentuknya sama dengan kuesioner isian. 2. Kuesioner tertutup. Responden tinggal memilih jawaban yang telah disediakan, bentuknya sama dengan kuesioner pilihan ganda. 3. Kuesioner langsung. Responden menjawab pertanyaan seputar dirinya. 4. Kuesioner tidak langsung. Responden menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan orang lain. Yang kelima, checklist, yaitu daftar isian yang bersifat tertutup. Responden tinggal membubuhkan tanda cek pada kolom jawaban yang tersedia. Yang keenam, skala bertingkat. Jawaban responden dilengkapi dengan pertanyaan bertingkat, biasanya menunjukkan skala sikap yang mencakup rentang dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju terhadap pernyataannya. Setelah bentuk kuesioner ditetapkan, langkah selanjutnya adalah membuat pertanyaan dengan mempertimbangkan jumlah pertanyaan agar tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Yang penting disesuaikan dengan indikator yang ditetapkan. Bentuk tes ini dapat dilaksanakan ketika menyelesaikan tugas akhir terkait dengan bidang garapan ke-SD-an, di antaranya membuat laporan tugas akhir penyelesaian studi seperti skripsi. Yang ketiga, bentuk instrumen interview, suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari responden dinamakan interview. Interview merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula melalui kontak langsung dengan tatap muka. Kekuatan interview ini terletak pada keterampilan seorang interviewer dalam melakukan tugasnya. Dia harus membuat suasana yang tenang, nyaman, dan bersahabat agar sumber data dapat memberikan informasi yang jujur. Si interviewer harus dibuat terpancing untuk mengeluarkan informasi yang akurat tanpa merasa diminta secara paksa. Jenis-jenis wawancara. 1. Wawancara tidak berstruktur, bersifat informal, luas, disesuaikan dengan subjek dan suasana. 2. Wawancara semi berstruktur. Wawancara ini dimulai dari isu yang mencakup dalam pedoman wawancara. 3. Wawancara berstruktur. Pertanyaan dan alternatif jawaban telah ditetapkan lebih dulu. Jawaban lebih mudah dikelompokkan dan dianalisis. 4. Wawancara kelompok merupakan instrumen yang berharga untuk peneliti yang berfokus pada normalitas kelompok atau dinamika seputar isu yang ingin diteliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Eka Widya Putri dengan NIM 12205193153 akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Ratnasari. Saya akan menjelaskan instrumen penelitian, observasi, skala bertingkat, dan juga dokumentasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai observasi. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan seseorang, maka observasi tidak terbatas pada seseorang, tetapi juga pada objek-objek alam yang lain. Observasi sendiri adalah cara yang dirasa sangat efektif untuk mengetahui apa yang dilakukan orang dalam konteks tertentu, pola rutinitas, dan pola interaksi dari kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai skala bertingkat atau rating scale. Bentuk instrumen dengan skala bertingkat lebih memudahkan peneliti untuk mengetahui pendapat responden lebih mendalam tentang variabel yang diteliti. Rating atau skala bertingkat adalah suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala.
Yang harus diperhatikan dalam pembuatan rating scale adalah kehati-hatian dalam membuat skala agar pernyataan yang diskalakan mudah diinterpretasi dan responden dapat memberikan jawaban secara jujur. Yang ketiga atau yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai bentuk instrumen dokumentasi. Bentuk instrumen dokumentasi terdiri atas dua macam, yaitu pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya, dan checklist yang memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Pada pedoman dokumentasi, peneliti cukup menuliskan tanda centang pada kolom gejala, sedangkan pada checklist, peneliti memberikan tali atau pengukuran atau perhitungan pada setiap pemunculan gejala. Instrumen dokumentasi dikembangkan untuk penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis isi. Selain itu, digunakan juga dalam penelitian untuk mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum, dan peraturan-peraturan yang berlaku. Subjek penelitiannya dapat berupa buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, bahkan benda-benda bersejarah seperti prasasti dan artefak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Setiawati Rohmah, NIM 12205193150. Saya akan menjelaskan materi mengenai contoh instrumen penelitian. Contoh instrumen penelitian. Yang pertama yaitu contoh instrumen penelitian pada tesis yang berjudul Pengaruh Perhatian Orang Tua dan Motivasi terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 5 MI sekecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek oleh Sriani. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana perhatian orang tua, kemudian motivasi, serta pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 5 di MI sekecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini merupakan penelitian jenis kuantitatif yang menggunakan pendekatan survei untuk mengetahui pengaruh variabel perhatian orang tua dan motivasi belajar siswa terhadap variabel hasil belajar siswa. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian yaitu kuesioner atau angket penelitian tentang variabel perhatian orang tua dan motivasi belajar siswa. Adapun isi dari angket yang dibuat dalam penelitian tersebut yaitu yang pertama tentang identitas responden, kemudian yang kedua yaitu petunjuk pengisian, kemudian yang ketiga yaitu memuat pertanyaan yang berkaitan dengan perhatian orang tua terhadap anak yang terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama memuat nomor, kolom kedua kemudian memuat pernyataan mengenai perhatian orang tua terhadap peserta didik sendiri, kemudian kolom ketiga terdapat pilihan jawaban yang dapat diisi oleh responden. Nah, responden ini bisa menjawab atau mengisi kolom terakhir dengan kriteria yaitu selalu, kemudian sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Kemudian yang keempat yaitu memuat pertanyaan tentang motivasi belajar siswa kemudian pada kolom pertama berisi nomor, kolom kedua berisi pernyataan mengenai motivasi belajar siswa serta pengaruhnya, kemudian pada kolom ketiga terdapat jawaban yang harus diisi oleh responden. Responden bisa memberikan jawaban dengan kriteria jawaban yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian yang kedua yaitu contoh instrumen penelitian pada tesis yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Example Non-Example terhadap pemahaman konsep siswa dan hasil belajar matematika kelas 7 MTSN Ngantru tahun pelajaran 2015-2016 oleh Khairul Mufidah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran example dan non-example terhadap pemahaman konsep dan hasil belajar matematika siswa pada materi bangun datar segi 4 kelas 7 MTSN Ngantru tahun ajaran 2015-2016. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan tes. Metode tes atau instrumen tes digunakan untuk memperoleh data pemahaman tentang konsep yang diperoleh siswa dan hasil belajar matematika siswa pada materi bangun datar segi 4 kelas
7 MTSN Ngantru. Kemudian instrumen observasi digunakan untuk menggambarkan keadaan guru dan siswa di MTSN Ngantru sendiri. Nah, dalam instrumen lembar observasi memuat yang pertama yaitu judul, yang kedua yaitu rincian materi, hari, tanggal, dan waktu, kemudian yang ketiga yaitu petunjuk pengisian terdiri dari petunjuk skor dan kolom skor. Kolom skor terdiri dari 4 kolom, yang pertama memuat indikator, kolom kedua memuat deskriptor, kolom ketiga memuat skor, kolom keempat memuat kegiatan siswa. Kemudian yang keempat terdapat rumus presentasi, nilai rata-rata, serta rincian taraf keberhasilan yang ditetapkan. Kemudian terakhir memuat tempat, tanggal, pelaksanaan, dan observer sendiri serta tanda tangannya. Kemudian pada instrumen tes yang pertama yaitu memuat judul, kemudian identitas, kemudian pertanyaan yang terdiri dari 4 soal mengenai materi bangun datar segi 4. Nah, instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti untuk memperoleh, mengelola, dan menginterpretasikan informasi dari para responden. Nah, untuk mengumpulkan suatu data dalam penelitian, peneliti dapat menggunakan satu atau lebih instrumen penelitian. Untuk mengumpulkan data suatu penelitian, peneliti dapat menggunakan instrumen yang telah tersedia dan baku, atau juga bisa menggunakan instrumen penelitian yang dibuat sendiri oleh peneliti. Nah, peneliti bisa menggunakan instrumen baku dengan catatan bahwa teori yang dijadikan landasan penyusunan instrumen tersebut dengan teori yang diacu dalam penelitian itu sama. Kemudian selain itu konstruk variabel yang diukur oleh instrumen tersebut juga sama dengan konstruk variabel yang hendak diukur dalam penelitian. Nah, tetapi jika instrumen baku belum tersedia untuk mengumpulkan data variabel tersebut, maka instrumen penelitian bisa dibuat sendiri oleh peneliti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.